Bang, bedanya panjat tebing sama panjat pinang apaan bang? Nih sambil minum kopi di bawah pohon bambu ya, gue coba cari akal jawabannya. Kalau panjat tebing tetap itu mesti pakai jari. Kalau panjat pinang justru supaya cepat tiba di atas buat ambil hadiah, jari-jarinya mesti pakai cincin karena cincin itu dia akan nancep di pohon pinang. Tapi apa gunanya sebetulnya kalau manjat pinang itu pakai cincin dan hadiahnya ada jasnya sendiri kan nggak perlu kan? Jasnya adanya di kulkas. Di rak. Halo Metro TV dan TV One. Dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Dan oleh karenanya, TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris, dengan si bujangan tua, Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dungu atau otak brilian? Atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan kita debat hukum ya, jangan debat omon-omon filsafat Kopingho. Itu hanya berlaku di dunia kango di komik, oke? Debat real, nyata, debat hukum positif itu baru jantan, dan kita harus benar-benar objektif, tidak boleh selalu menghina-hina orang lain. Itulah yang membuat Hotman sukses, benar-benar berhasil menaklukkan Jakarta secara karir dan ekonomi. Ditunggu TV One dan Metro TV. Saya bisa melihat dari 100% komentar hanya kurang lebih ya 5-6 orang yang tidak sependapat dengan Rocky Gerung. Namun selebihnya mereka mengapresiasi Rocky Gerung. Namun ini tetap penting buat saya bagikan kepada teman-teman, bahwa kehadiran Rocky Gerung adalah mewakili kelompok kritis terhadap penyelenggara negara. Mengukur sebuah negara demokrasi artinya tumbuh suburnya kelompok-kelompok kritis seperti Rocky Gerung. Jadi kalau Anda mengatakan orang serupa Rocky Gerung itu tidak diperlukan oleh negara, maka Anda sudah menjadi bagian dari penyelenggara yang otoriter. Kalau kita melihat negara, penyelenggara negara di tahun 1960 ke belakang, 50 dan bahkan ke belakang lagi, negara adalah sebuah otoritas atau sebuah lembaga yang tidak boleh dikritik. Dia menguasai kebenaran. Dia dominasi terhadap seluruh warga negara. Warga negara yang berbeda dengan pandangan penyelenggara negara adalah orang-orang yang perlu dihilangkan atau mungkin dibunuh. Kemarahan rakyat, kemarahan warga negara atas penyelenggara negara yang otoriter seperti itu, maka timbullah sebuah kesadaran dari warga negara untuk melakukan perlawanan, dan apa yang terjadi, satu demi satu negara yang otoritarian itu runtuh di tangan rakyat. Inilah yang kemudian gelombang besar demokrasi yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Rocky Gerung itu tidak diperlukan, mungkin Anda kurang banyak memahami bagaimana sebuah bentuk negara yang demokratis itu. Orang-orang kritis atau kelompok-kelompok kritis yang ada dalam sebuah negara, yang kebetulan Rocky Gerung adalah salah satu tokoh yang paling nyaring suaranya, karena memang Rocky Gerung mempunyai latar belakang intelektual yang memadai, mempunyai narasi yang cukup, dan dia bisa membumikan bahasa-bahasa yang tinggi menjadi bahasa rakyat dan dipahami rakyat, sehingga panggung demokrasi, panggung masyarakat sipil diisi oleh Rocky Gerung. Dan kalau kita tanyakan kepada anak bangsa atau warga negara, mereka mengatakan terima kasih kepada Rocky telah memberikan pelajaran yang berharga tentang demokrasi. Itulah sebabnya kalau saja negara, penyelenggara negara menghilangkan orang-orang kritis terhadap penyelenggara negara, maka itu adalah ukuran negara itu sudah berubah menjadi negara yang otoritarian. Ini perlu saya bagikan kepada seluruh warga negara yang mengerti dan mau memahami mengapa kelompok sipil itu diperlukan dalam sebuah negara. Kelompok sipil dalam bahasa lain adalah
masyarakat madani bahwa standar sebuah negara demokrasi tumbuhnya kelompok-kelompok kritis, masyarakat kritis untuk mengawasi, mengimbangi penyelenggara negara untuk tetap berada pada koridor konstitusi. Salam akal sehat dari Barcelona, Spanyol. Punya Otto, saya tantang kau Otto, sama-sama lawyer kita. Tantang kau, data mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak kau memberi keterangan palsu di sidang, aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau. Otto, jangan ragu kau, maju sini. Akan lakukan lagi gugatan baru. Tentu harapannya hakimnya yang baru, yang masih betul-betul imannya kuat, yang nggak terpengaruh. Yang sekarang yang adil ini udah pada mati, mudah-mudahan mati semuanya itu. Ya, boleh doain jahat, boleh. Dalil saya surat Yunus ayat 88. Nabi Musa mendoakan Firaun binasa. Nah, saya doakan para hakimnya tadi itu yang ngatur semuanya, pengacaranya dibinasakan oleh Allah. Amin semuanya. Amin semuanya. Sekali lagi para hakimnya, baik yang di Mahkamah Konstitusi maupun yang di PN Jakarta Pusat dan para pengacaranya yang membela kezaliman itu dibinasakan oleh Allah. Kurang keras, dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Insya Allah doa orang-orang yang terzalimi dikabulkan. Cuma masalahnya waktunya lambat atau cepat, itu bukan hak kita. Itu udah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi doa kita, permintaan kita, insya Allah nggak ada yang ditolak. Hanya waktu cepat atau lambat. Itulah kesabaran, itulah keikhlasan kita dalam berjuang. Seperti kata Rizal tadi, jangan lemah, jangan menyerah. Kita gugat balik. Di samping itu, sebelum itu, saya akan datangin komisi yudisial. Para hakim di komisi yudisial yang juga memeriksa hakim. Kalau kalian main-main juga, kalian ini udah jelas melanggar kode etik hakim. Hakim tidak jujur, hakim tidak benar, hakim tidak profesional, hakim tidak disiplin. Itulah kode etik hakim. Kalau kalian bela juga, kau juga dibinasakan oleh Allah. KY dengar, walaupun banyak teman saya di situ. Kalian adalah pecundang, pengkhianat rakyat. Ya, oleh karena itulah juga Mahkamah Agung, badan pengawasannya, membiarkan ini juga semoga cepat dibinasakan oleh Allah. Sehingga nanti gugatan kita yang baru, hakimnya udah pada beriman yang baik, yang sadar, sehingga betul lah bisa diputuskan Jokowi memang nggak punya ijazah. Kalau punya, Otto, saya tantang kau Otto, sama-sama lawyer kita. Tantang kau, data mana tunjukkan ijazah? Tunjukkan. Kau sudah janji. Kau sudah janji. Kalau enggak kau memberi keterangan palsu di sidang, aku laporkan 7 tahun sanksi buat kau. Otto, jangan ragu kau, maju sini. Ya, tunjukkan itu jasa Pak aslinya Jokowi. Jangan bikin rakyat susah. Kalau nggak berani berarti kok nggak punya, kok ditipu. Ya, itu yang harus kita hukum. Penguasa yang zolim seperti ini wajib dibinasakan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira itulah sejumlah komentar-komentar atau video para tokoh-tokoh cendekiawan yang lagi-lagi saling lempar tantangan debat antara Bang Rocky Gerung dan juga Hotman Paris, dan juga ada Egy Sujana dan Otto yang sebagai lawyernya 02 yang selama ini membela mati-matian Pak Jokowi. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi adalah bagaimana sentilan-sentilan Bang Rocky Gerung terkait cincin yang digunakan oleh Hotman Paris, di mana dikait-kaitkan dengan Panjat Pinang. Saya kira memang kalau kita mendengar apa yang menjadi statement Bang Rocky Gerung, sangat menohok, telak sekali untuk Hotman Paris. Tetapi Hotman Paris lagi-lagi tidak berdiam diri dengan hal itu. Kita lihat sendiri di video kedua tadi, di mana beliau begitu marah dengan apa yang menjadi statement-statement Bang Rocky Gerung, sehingga meminta stasiun TV di Metro TV maupun ILC atau TV One bagaimana agar dibuatkan forum untuk dipertemukan agar bisa beradu gagasan. Saya kira ini sangat menarik, dan tentu para netizen sudah sangat lama menunggu hal-hal yang seperti ini. Dan kita berharap bagaimana agar kedua stasiun TV ini tidak keberatan dan bisa membuatkan wadah buat para cendekiawan ini agar bisa beradu gagasan. Dan ini yang harus kita tunggu. Mudah-mudahan Bang Rocky Gerung bersedia dengan apa yang menjadi tantangan Hotman Paris, dan stasiun TV bisa
memfasilitasi persoalan perdebatan ini. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai netizen, mensupport apa yang menjadi wacana ini agar bisa terrealisasikan segera dan secepatnya kalau bisa. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.